Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Syalinda dari Penjas 5A, absen 3 NIM 18063. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedaruratan medis 2, yaitu ada demam, kejang, epilepsi, dan pingsan. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu demam. Anak-anak cukup sering mengalami demam. Biasanya demam pada anak tidak disebabkan oleh sesuatu yang berbahaya. Jika demam pada orang dewasa terjadi saat suhu tubuh mencapai 38-39 derajat Celcius, demam pada bayi dan anak-anak terjadi saat suhu tubuh mencapai 30 derajat Celcius. Hal ini disebabkan oleh perbedaan suhu tubuh dan daya tahan antara yang dewasa dengan bayi atau anak-anak. Demam justru baik karena itu adalah pertanda bahwa tubuh si kecil sedang melawan infeksi. Namun, demam pada anak juga bisa diakibatkan oleh penyakit tertentu. Demam harus diukur dengan termometer dan tidak boleh mengandalkan perabaan atau perasaan orang tua saja. Lalu, penyebab demam pada anak yaitu bisa saja infeksi saluran pernapasan yang dapat disebabkan oleh virus atau bakteri, infeksi dan radang pada telinga, infeksi dan radang pada amandel, infeksi dan radang pada sinus atau sinusitis, efek samping imunisasi tertentu, virus roseola, diare akibat makanan yang terkombinasi kuman, infeksi ginjal, batuk rejan, disentri, tipes, cacar air, demam berdarah, malaria, dan sebagainya. Lalu cara mengatasi demam. Yang pertama, berikan kompres air hangat. Lalu kompres dengan menyeka seluruh tubuh, bukan hanya di dahi saja. Berikan banyak minum air putih agar mereda kemungkinan demam tinggi. Lalu hindari pakaian berlapis atau selimut tebal karena menghambat pertukaran suhu dengan udara. Lalu jika anak terlihat lemah atau dehidrasi, segera bawa ke rumah sakit. Nah, yang selanjutnya yaitu kejang. Pada dasarnya, kejang muncul karena adanya aktivitas listrik yang dikirim dalam waktu bersamaan oleh saraf ke otak. Pada kondisi normal, sinyal ini seharusnya dikirim secara bergantian. Sinyal-sinyal yang terkirim bersamaan tersebut mengakibatkan kurangnya asupan oksigen maupun penurunan aliran darah menuju otak. Inilah yang kemudian memicu kejang. Kejang dapat disebabkan oleh beragam kondisi kesehatan, mulai dari gangguan yang ringan seperti demam dan infeksi. Kondisi berat berupa trauma pada kepala, keracunan, overdosis obat, tumor otak, radang selaput otak, dan radang otak. Penyebab kejang yaitu epilepsi, hipoglikemi, keracunan alkohol atau obat-obatan, stroke, demam, umumnya pada balita, dan infeksi, dan lain-lain. Secara umum, kejang akan terhenti dengan sendirinya. Sebagai penolong, tidak banyak yang dilakukan. Yang terpenting adalah, yang pertama, jangan melawan kejang, lalu jangan berusaha menyumpai mulut, lalu jaga pernapasan, dan hindari dari bahaya di sekitar. Yang selanjutnya ada epilepsi atau ayan, merupakan gangguan pada sistem saraf pusat atau aktivitas sel saraf di otak. Kekakuan tubuh untuk beberapa saat disertai kejang dan diikuti hilangnya kesadaran. Gejala dan tanda-tanda pada epilepsi. Yang pertama, jatuh tiba-tiba. Kedua, wajah dan leher sianosis. Yang ketiga, gerakan kejang otot. Yang empat, mulut berbuih. Yang kelima, setelah kejang biasanya kelelahan. Ketika anak mengalami epilepsi, yang harus kita lakukan yaitu kita tidak panik, pastikan dia dalam keadaan yang aman, jauhkan dari benda-benda yang tajam, benda yang keras, tangga dan perabotan rumah. Setelah itu, baringkan tubuh ke arah kanan atau kiri agar cairan dalam mulutnya bisa keluar dan tidak masuk ke jalan nafasnya. Jangan memasukkan benda apapun ke dalam mulutnya selama kejang berlangsung. Kondisi ini dapat menghambat jalan nafas. Saat dan setelah kejang, pantau kondisi anak apakah ia bernafas. Jika setelah kejang anak tidak bernafas, maka segeralah bawa anak ke IGD rumah sakit terdekat. Selama dan setelah kejang berakhir, anak Anda mungkin ketakutan dan bingung dengan kondisi yang dialami. Tanganilah dia dengan berkata bahwa semua baik-baik saja dan bahwa Anda selalu ada di sisinya. Biarkan dia beristirahat, hindari memberi obat-obatan, kecuali ia diresepkan oleh dokter. Yang selanjutnya ada pingsan. Pingsan adalah hilangnya kesadaran sementara yang terjadi secara tiba-tiba. Orang yang pingsan bisa kembali sadar penuh setelahnya.
Kondisi ini bisa diawali dengan rasa pusing, mual, dan penglihatan kabur, selanjutnya kehilangan kesadaran hingga terjatuh. Secara medis, pingsan disebut sinkop. Kondisi ini biasanya berlangsung selama beberapa detik atau beberapa menit. Pingsan disebabkan oleh melambatnya aliran darah ke otak secara mendadak, sehingga otak tidak mendapat suplai oksigen yang cukup. Jika disebabkan oleh masalah kesehatan tertentu, pingsan umumnya tidak berbahaya. Namun, jika pingsan disebabkan oleh suatu kondisi medis atau penyakit, pemeriksaan dan penanganan perlu dilakukan untuk mencegah pingsan terjadi kembali. Gejala dan tanda pingsan. Yang pertama, perasaan linglung. Yang kedua, pandangan berkunang-kunang. Yang ketiga, lemas, keluar keringat dingin. Yang keempat, menguap. Yang kelima, kurang respon. Yang keenam, denyut nadi lambat. Lalu pertolongan pingsan. Yang pertama, bawa penderita ke tempat yang aman dan segar. Lalu baringkan penderita, bila pucat, tungkai, tinggikan. Lalu periksa respon penderita, longgarkan pakaian atau yang mengikat. Bila perlu, beri rangsangan wangi-wangian. Bila pulih, sarankan posisi recovery. Yang selanjutnya, beri minum bila penderita sudah bisa duduk dengan nyaman. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.